Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian semua dalam keadaan baik. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan dimengerti. Nah, jadi di sini ibu yang akan memimpin berdoa kita pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, marilah ibu akan absen terlebih dahulu. Nah, di sini ada teman-teman kalian yang tidak hadir pada hari ini. Nah, jikalau semuanya hadir, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, kalau sudah siap, di sini ibu akan membacakan atau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasikan 3 wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan sifat masing-masing wujud benda. Nah, yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengaitkan wujud benda dengan peristiwa sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya ibu akan tanya, apakah kalian pernah dengar apa sih itu benda padat, benda cair, dan juga benda gas? Nah, betul sekali. Jadi, benda padat itu seperti batu, besi, es batu, dan yang lainnya. Kemudian, yang kedua yaitu benda cair. Benda cair itu seperti air, susu, minyak, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu benda gas. Nah, benda gas di sini seperti uap air, asap, dan oksigen. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, di sini ibu akan menayangkan sebuah video dengan materi wujud benda yang akan kalian saksikan bersama. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Miss Vivi di IPAS kelas. Di video kali ini, Miss akan membahas materi IPA tentang perubahan wujud benda. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua. Yuk simak baik-baik. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak-anakku ketahui, perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menyublim, yang keempat mengkristal, yang kelima menguap, dan yang terakhir adalah mengembun. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, anak-anak, agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Anak-anak, perubahan wujud benda ini disebut juga dengan istilah meleleh. Contohnya, mentega yang dipanaskan, es batu yang dibiarkan mencair. Anak-anak, contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair yang pertama yaitu pada saat kita melelehkan coklat batang menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor.
Yang kedua yaitu membakar lilin yang dapat meleleh karena adanya energi panas yang membuat bahan lilin menjadi cair. Anak-anak, selanjutnya yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dikatakan kebalikan dari mencair. Contohnya pada saat kita membuat agar-agar, adonan agar-agar mulanya cair kemudian membeku. Contoh lainnya yaitu membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Nah, anak-anak, menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya, pada saat kita berkeringat, maka keringat akan menguap. Contoh lainnya yaitu ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Peristiwa ini paling sering kita lihat. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya embun pagi yang terlihat pada daun, dan gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. Selanjutnya menyublim. Menyublim merupakan bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Anak-anak, proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contoh menyublim yaitu meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis karena menyublim ke udara. Anak-anak, yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contoh mengkristal yaitu pada proses pembuatan gula pasir dari tebu, mengalami perubahan wujud. Sari tebu dikristalkan menjadi gula pasir. Terima kasih telah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Nah, itulah video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan. Apakah kalian sudah paham materi kita tentang wujud benda pada pagi hari ini? Nah, kalau kalian semua sudah paham, di sini Ibu akan membagikan kalian menjadi dua kelompok, di mana dua kelompok ini akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, ini LKPD yang akan Ibu bagikan yaitu kepada kelompok 1 yang akan menjelaskan atau yang akan mengerjakan tarikan garis sesuai dengan jawaban yang benar. Nah, jadi contohnya di sini seperti misalnya balon merupakan contoh benda. Nah, di sini kan pertanyaannya, kemudian kita tarik garis sampai menuju jawabannya yaitu gas. Jadi tarik garis, kita bawakan kemari. Begitu juga selanjutnya, soal yang selanjutnya. Nah, untuk kelompok 2 di sini kalian mengerjakan tentang sifat dari wujud benda padat, cair dan juga gas sesuai dengan pernyataan di kotak-kotak berikut. Nah, contohnya seperti mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi itu termasuk benda apa? Benda padat atau benda cair atau benda gas. Nah, jika jawabannya benda cair, jadi kalian bisa tulis di sini. Tulis mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah itu namanya benda cair. Dan begitu juga seterusnya.
Oke, jika ada yang belum dipahami dari soal LKPD yang ibu bagikan, kalian boleh bertanya kepada ibu. Nah, untuk selanjutnya kalian silahkan mengerjakan LKPD yang ibu bagikan. Dan jika sudah ada yang sudah selesai, ini LKPD ini beserta jawabannya boleh dikumpul di meja ibu di depan. Selamat mengerjakan adik-adik, semangat. Nah, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya adik-adik? Nah, jika sudah, kalian boleh kumpul lembar LKPD beserta jawabannya di meja ibu di depan. Nah, terima kasih adik-adik sudah mengerjakan soal yang ibu berikan dengan baik dan juga benar. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan? Dan apakah materi hari ini sudah dipahami? Nah, jika semua sudah paham, ibu rasa pertemuan kita hari ini ibu sudahi karena kalian juga sudah mengerti dan sudah paham materi tentang wujud benda. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Jadi sifat benda padat yaitu memiliki sifat yang keras, tidak dapat berubah-ubah atau tidak dapat mengalir, dan memiliki bentuk yang tetap. Sedangkan contohnya yaitu seperti batu, kayu, logam, dan lain sebagainya. Sedangkan benda cair adalah benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuk yang tidak tetap. Sifat dari benda cair yaitu memiliki sifat yang dapat mengalir, memiliki permukaan yang rata, dan dapat mengambil bentuk wadahnya. Kemudian contoh dari benda cair yaitu seperti air, minyak, darah, dan lain sebagainya. Kemudian benda gas. Nah, benda gas di sini adalah benda yang tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap. Sifat dari benda gas yaitu memiliki sifat yang dapat mengalir, memiliki tekanan yang merata ke segala arah, dan dapat mengisi ruang yang kosong. Nah, contoh dari benda gas di sini seperti udara, oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang materi wujud benda. Semoga adik-adik bisa mengerti dan paham akan materi kita hari ini. Dan untuk materi kita minggu depan sudah pastinya dengan materi yang berbeda, dan ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang ibu ucapkan secara sengaja ataupun yang tidak disengaja dalam proses pembelajaran kita dari awal, pertengahan, hingga pada akhir ini. Ibu mohon maaf. Akhir kata ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai jumpa di video ibu selanjutnya. Bye bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo.